Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menulis satu proposal penelitian. Ya, minggu depan kita kuliahnya praktikum. Jadi minggu depan kalian tidak ada kuliah, tapi praktikum mengerjakan bagaimana cara membuat satu research proposal. Ya, introduksi. Ya, jadi kalian perhatikan kuliah hari ini. Kalian diperhatikan karena berhubungan dengan praktikum minggu depan. Oke. Jadi dalam rangkaian satu penelitian, membuat satu riset proposal itu merupakan hal yang paling penting. Kenapa? Karena dengan kita menulis riset proposal, ya proposal riset, ini akan membuat jadi satu guideline kita dalam melakukan suatu penelitian. Ya, jadi semua yang kita lakukan harus berdasarkan proposal yang sudah kita buat. Oke, jadi latar belakang kenapa kita butuh membuat satu proposal, ya, karena biasanya kita pakai proposal yang kita buat itu untuk mendapatkan aplikasi dari grant, ya, grant. Kenapa penting? Karena buat kita ada biaya untuk melakukan penelitian kita. Jadi kalau kita membuat satu proposal yang bagus, maka itu menjadi salah satu dasar di mana kita mungkin akan memenangkan grant. Oke? Dalam menulis satu riset proposal, ya, maka kita akan melihat, ya, dari proposal itu kita akan melihat bagaimana pola pikir si peneliti, ya, bagaimana dia memformulasikan masalahnya, kemudian merencanakan apa yang dia kerjakan, kemudian monitoring dari riset, ya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan kan harus berdasarkan proposal yang kita buat. Jadi kalau ada sesuatu yang kita kerjakan di luar dari apa yang sudah kita tulis, maka itu akan menjadi satu permasalahan tersendiri, ya. Nah, fungsinya dari proposal adalah kita akan memonitoring apa yang kita kerjakan sebagai guideline, ya. Proposal yang baik akan berkontribusi terhadap hasil yang akan kita capai, ya. Bentar ya, sebentar. Akan berkontribusi terhadap evaluasi, kita akan bisa mendapatkan grant. Nah, kalau kita menulis satu proposal yang tidak baik, maka akan terlihat, ya, satu, pola pikir si peneliti yang kurang baik, ya. Kemudian kalau kita mengajukan grant, ya, nggak akan diterima grantnya, gitu, ya. Oke. Apa yang harus kita tulis dalam kita menulis research proposal, ya? Riset proposal akan membantu kita untuk fokus pada program yang kita kerjakan. Ya, tadi saya bilang sebagai guideline. Ya. Kemudian proposal juga bisa menjadi satu dokumen kontrak. Ya, kontrak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan funding. Ya, mendapatkan pembiayaan dari orang ketiga. Misalnya gini, kita punya proposal riset tentang obat, ya, obat herbal gitu misalnya, ya. Kita pengen punya dana, ya, supaya kita bisa melakukan penelitian tersebut. Maka proposal ini, riset proposal kita ini kita ajukan kepada orang ketiga, ya, sebagai project kontrak untuk kontrak project, ya, ke orang ketiga. Contoh kemana? Ke perusahaan obat, ini kan? Atau misalnya kalian mau mengajukan funding ke LIPI atau mengajukan ada dana hibah ke universitas, ke UI, ya. Maka riset proposal ini bisa dipakai sebagai dokumen kontrak project. Ya. Di situ akan terlihat di dalam riset proposal berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Proposal ini bisa kita pakai untuk mendiskusikan proyek dengan profesor kita, dengan pembimbing kita. Ya. Oke.
Proposal riset juga bisa kita pakai untuk mengkritisi atau mengevaluasi program penelitian sebelumnya. Oke, jadi banyak sekali yang kita bisa pakai kalau kita mempunyai proposal penelitian. Ya. Oke. Jadi yang disebut dengan proposal penelitian adalah satu dokumen ya sebagai outline bagaimana kita mengajukan penelitian kita. Oke, ya. Jadi riset proposal itu merupakan perencanaan, ya. Risetnya itu adalah actionnya. Riset proposal itu merupakan satu hal yang kita harus buat supaya kita bisa mendapatkan research propose. Oke? Ya. Dalam riset proposal itu ada schedule, ada jadwal, ada rencana, ada aktivitas yang kita lakukan. Riset proposal juga merupakan mirror dari riset yang membaca satu proposal riset, ya, di situ akan terlihat semua aktivitas yang mau kita lakukan. Mulai dari apa namanya ya, latar belakang apa yang mau kita lakukan, ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa, kemudian hipotesisnya apa, sampai di dalam riset proposal itu yang mengerjakan itu siapa ada, berapa lama kita mau mengerjakan, kemudian monitoringnya gimana, setelah selesai apa yang mau kita kerjakan, berapa lama yang mau dikerjakan, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, di situ kelihatan, ya. Jadi riset proposal yang baik ya akan menentukan hasil dari penelitian kita. Oke. Ada beberapa tipe research proposal ya, proposal riset. Yang pertama yang disebut dengan internal research proposal ya. Jadi internal research proposal itu merupakan academic proposal. Jadi kalau kalian nanti bikin satu penelitian, maka kalian mengerjakan riset proposal itu disebut dengan internal riset proposal. Oke. Kemudian ada yang non akademik. Ya, non akademik misalnya kalian di perusahaan, satu perusahaan mengajukan suatu riset proposal untuk penelitian obat. Nah, itu masuk ke non akademik. Kalau yang di akademik adalah yang di universitas, di institusi. Oke. Selain itu masuk ke external research proposal di apa namanya? Di NGO atau kalian mengajukan proposal untuk penelitian yang di luar universitas. Nah, itu masuk ke eksternal, ya. Oke. Ya, ini tadi saya jelaskan, yang internal ada di akademik, ya. Kalau yang non akademik misal di perusahaan, ya. Oke. Kalau yang eksternal untuk mengajukan dana, misalnya mengadakan acara segala macam, itu masuknya eksternal. Oke. Yang paling penting harus kalian pelajari, ya. Komponen apa yang harus kalian penuhi dalam menulis satu research proposal? Oke, ada beberapa hal. Pertama judul, ya itu pasti ya. Kemudian ada introduction, ya atau background, ya. Kemudian ada literatur review, ada metodologi, ada plan, ada budget, ada detail siapa saja yang terlibat dalam penelitian tersebut. Termasuk di dalamnya ada kurikulum vitae. Ya, kalau kalian mengajukan dengan berapa orang? 3 orang, berarti 3-3-nya harus masuk. Oke, lanjut ya. Yang pertama judul. Apa syarat judul? Harus concise dan deskriptif. Harus padat, jelas, info. Tidak boleh, harus catchy ya. Jadi bikin orang penasaran. Tapi nggak boleh ambigus. Ya, jadi harus jelas, padat, jangan panjang-panjang, ya, nggak boleh menghindari bahasa-bahasa yang panjang. Oke. Introduction.
Introduction menggambarkan latar belakang kita mengerjakan satu penelitian dan masalah yang menurut kalian kenapa penelitian ini harus dikerjakan. Gitu ya. Kenapa penelitian ini menjadi satu masalah yang besar sehingga kalian harus menulis proposal penelitian. Ya. Pada introduction kalian akan harus menyajikan background dari latar belakang masalah yang kalian ajukan, kemudian menjelaskan bagaimana kepentingannya ini dan hubungannya dengan masalah-masalah yang lain, ya. Jadi menunjukkan seberapa besar masalah yang timbul sehingga kalian harus mengajukan proposal penelitian, gitu. Ya, contoh misalnya menurut kalian misalnya penting sekali mengajukan proposal penelitian mengenai kenapa anak-anak laki-laki di angkatan kalian itu nilainya jelek-jelek gitu. Ya kan? Menurut kalian penting. Kita harus tahu kenapa nilai anak laki-laki di angkatan kalian nilainya lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Kenapa? Nah, itu kalian harus masukin ke dalam latar belakang penelitian. Ya. Oke? Nah, apa aja yang harus dimasukkan di dalam introduction? Kita harus menyatakan secara jelas masalahnya. Ya, masalahnya. Jadi masalah yang ada di introduction harus merujuk pada tujuan penelitian. Ya. Kita harus menulis secara jelas objektif dari penelitian kita. Ya, tujuan penelitian kita. Ya. Kemudian kita mengidentifikasi ya secara jelas kenapa penelitian kalian harus dikerjakan. Oke. Kemudian tidak lupa di dalam introduction juga harus ada hipotesis. Ya. Oke, lanjut. Ada objektif. Ya, tujuan. Objektif dari riset adalah apa yang mau dicapai pada saat kita melakukan penelitian tersebut. Objektif atau tujuan penelitian harus related terhadap masalah yang kalian ajukan. Ya, jangan misalnya kalian mengajukan masalahnya kenapa nilai anak laki-laki lebih rendah daripada nilai anak perempuan. Tapi tujuan penelitiannya adalah untuk melihat aktivitas setiap hari anak laki-laki di angkatan kalian. Jadi nggak nyambung. Jadi tujuan penelitian harus nyambung kepada masalah penelitian yang kalian ajukan. Bisa juga kalau mungkin di breakdown, dipecah-pecah. Jadi satu masalah bisa dipecah menjadi beberapa tujuan penelitian. Oke? Oke, ini bisa kalian baca. Tujuan penelitian contohnya satu, untuk mengidentifikasi full range of economic, psychosocial, health, nursing care, and other needs patient and their family affected by AIDS. Ya, untuk mengidentifikasi, untuk mendetermine, untuk mencari relasi, to relate, to calculate cost, to determine how to improve CRDC, bla bla bla, gitu ya. Jadi pada tujuan penelitian kita bisa untuk mengidentifikasi, misalnya ya, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap nilai anak laki-laki di OT angkatan 2021, gitu ya, misalnya. Oke, jadi bisa juga untuk melihat apakah terdapat hubungan antara nilai dengan aktivitas, gitu. Kan bisa ya. Jangan lupa pada
introduction harus ada hipotesis. Oke, hipotesis adalah merepresentasikan ya hasil dari kemungkinan hasil dari masalah yang kalian ajukan. Ya. Jadi hipotesis adalah prediksi dari jawaban masalah. Ya. Jadi misalnya kalian tadi kan mengajukan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas anak laki-laki sehingga nilainya kok kenapa lebih rendah dari anak perempuan. Nah, hipotesis yang kalian berikan misalnya anak laki-laki aktivitasnya lebih banyak daripada anak perempuan sehingga nilainya jelek-jelek gitu ya hipotesisnya ya. Kemudian kalian lakukan penelitian, ternyata hasilnya tidak sesuai, bisa juga ya ternyata prediksi kalian salah atau ternyata prediksi kalian benar. Oh, memang ternyata anak laki-laki aktivitasnya lebih banyak sehingga nilainya lebih jelek gitu. Oke, nyambung nggak maksud saya? Nanti langsung tanya ya. Oke, bisa dijawab. Ini cara mengajukan hipotesis. Jadi hipotesis itu merupakan kalimat ya, kalimat pernyataan. Ya. Kalau tadi ini objektif, kalimat sama pertanyaan tapi untuk kalimat untuk tujuan, to identify, to determine, untuk mencari hubungan, untuk mencari korelasi, itu objektif. Ya. Kalau hipotesis dia kalimat jelas ya, pernyataan. Ya, misalnya terdapat hubungan antara aktivitas yang anak laki-laki yang banyak dengan nilai mereka yang jelek. Gitu. Jadi jawaban gitu ya. Pernyataannya itu jelas gitu. Ya, di sini. Sini ya. The silence and stigma surrounding age makes the formation of self-help group of age patient and their relative next to impossible, which is turn maintain the high level of stigma of HIV/AIDS. Jadi di sini karena adanya diamnya orang-orang sekitar menyebabkan stigmanya tinggi terhadap pasien-pasien yang mendapatkan HIV/AIDS. Gitu. Jadi pernyataan kalian pada hipotesis. Ya. Nah, setelah kalian menyatakan hipotesis kalian, maka kalian harus menulis literatur review. Ya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka penting, ya. Semua hal yang berkolerasi dengan apa yang akan kalian lakukan harus kalian tulis di tinjauan pustaka. Ya, dari buku teks, dari jurnal, kemudian penelitian-penelitian sebelumnya yang berkolerasi dengan apa yang mau kalian lakukan harus ditulis di dalam literatur review. Oke, jelas ya? Oke. Literatur review ini merupakan literatur review itu sebenarnya merupakan hal yang paling panjang dalam kita menyiapkan satu proposal penelitian. Kadangkala ya kadangkala bukan kadangkala, seringkali ya. Seringkali kalau saya ya sebelum saya bisa menulis semua ini introduction, saya sudah masuk duluan di literatur review. Ya. Karena literatur review ini kalau kita baca, kita bisa berhasil membaca segitu banyak literatur review, maka kita akan bisa menulis ini. Bisa menulis introduction. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Jadi literatur review ini merupakan satu proses yang paling panjang dalam kita menulis proposal penelitian. Oke. Syaratnya adalah harus singkat, ya. Kemudian kita mengindikasikan ada relasinya, ada relevansinya terhadap masalah yang kalian pengen lihat, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Metodologi. Kita masuk ke bab selanjutnya dalam proposal penelitian, yaitu metodologi penelitian. Jadi, dalam kita menulis metodologi, ini merupakan hal yang paling penting. Kenapa? Ini merupakan tata cara atau apa ya namanya? Satu langkah
bagaimana kita menyelesaikan masalah penelitian kita, taktik kita, ya, atau usaha kita dalam menyelesaikan masalah, maka terlihat dari metodologi yang kita ambil. Ya. Metodologi juga memprovide pekerjaan kita dan bisa mendeskripsikan aktivitas apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan proyek kita. Ya. Ini penting banget. Kalau misalnya kita salah mengambil apa metode penelitian yang kita mau ambil, maka hasilnya nanti akan salah. Gitu. Ya. Dalam metodologi kita akan bahas adanya design study. Nanti design study akan kita bahas di pertemuan kita berikutnya ya. Selanjutnya ada yang case control, ada yang case report, ada yang cohort ya. Kemudian selection of research location. Lokasi mana yang kita ambil? Apakah lokasi itu merepresentasikan keadaan yang ada di masyarakat? Ya. Nah, setelah kita ngambil research location yang tepat, maka kita harus mengambil subjek atau partisipan yang akan ikut di penelitian kalian. Nah, ini penting banget ya. Kenapa? Karena dalam mengambil subjek nanti ada yang namanya sampling method. Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Ya, kalau kita pengambilan sampelnya nggak benar, maka sampel yang kita ambil tidak menggambarkan gambaran yang sebenarnya di masyarakat. Jadi kita salah. Gitu. Contoh, gitu. Misalnya yang kalian mungkin kalian mengerti adalah sampling pada saat apa tuh kalau pemilu apa namanya? Hitung cepat, quick count. Ya, kalau quick count itu kan si peneliti udah ngambil lokasi-lokasi yang menggambarkan lingkungannya yang se-Indonesia. Jadi ngambilnya kecil-kecil, tapi dia menggambarkan gambaran seluruh gambaran orang-orang yang ikut pemilu. Nah, kalau kita ngambil samplingnya salah, lokasinya salah, kemudian kita ngambil metode samplingnya salah, subjeknya salah, maka hasilnya jadi salah, tuh quick count-nya. Tapi karena quick count ngambilnya dia sudah desain study-nya udah benar, lokasinya dia sudah diperkirakan menggambarkan seluruhnya, maka sampling metodenya sudah menggambarkan seluruh gambaran yang ikut pemilu gitu loh quick count. Maka hasil dari quick count biasanya tidak begitu berbeda dengan hasil yang real. Jadi ada quick count, ada real count, gitu ya. Kemudian dalam metodologi ada yang namanya sample size, jumlah sampel yang harus diambil. Persen dari seluruh total subjek. Kemudian instrumen apa yang dipakai? Ya, bisa kuesioner, bisa alat, ya, alat bantu. Nah, ini nanti masuk ke dalam metodologi. Kemudian setelah kita punya alat-alatnya, maka kita masuk ke data collection, pengambilan data. Ya, data collection ini merupakan waktu penelitian yang paling panjang dan paling menyusahkan serta paling membuat stres para peneliti. Ya, pada saat pengambilan data kadang-kadang kok sampelnya nggak sesuai, kok sampel yang kita ambil salah, kita harus balik lagi ke riset ke proposal kita, gitu ya. Selanjutnya setelah data collection ada yang namanya data analisis dan interpretasi. Terakhir ada ethical consideration. Ya, ini harus semua ditulis di proposal penelitian kita. Oke. Selanjutnya setelah metode kita plan. Apa yang mau kita kerjakan? Ya, masuk di dalamnya ada time schedule, ya. Kemudian kapan kita mulai waktu mengambil data, kapan kita mulai analisis, kapan kita mulai menulis report, perlu nggak kita publikasi, ya, seperti itu. Jadi ini penting semua. Oke, seperti ini. Ya, jadi ada planning. Ini di sini masuk ke dalam semua di dalam plan di proposal penelitian, ya. Nanti biasanya saya ditemi-temi nih. Kalau misalnya kita saat ini lagi masuk penulisan proposal sampai ke hari apa, sampai minggu keberapa, sampai bulan keberapa, koleksi data, sampai report ini ditulis semua.
Ya, budget, jangan lupa budget, ya. Karena penelitian itu butuh dana yang banyak, jadi kita harus bisa benar-benar membuat budgetnya tuh sedetil mungkin, ya. Harus di breakdown benar-benar apa dana yang berapa uang yang kita butuhkan untuk penelitian kita, ya. Kalau misalnya ada sponsor, kita ngikutin sponsor maunya seperti apa, oke? Ya, kemudian data dari seluruh peneliti, kurikulum vitae, ya. Kemudian pastikan kalau misalnya uji klinis, setiap orang yang masuk ke dalam anggota penelitian, dia mempunyai sertifikat penelitian. Di dalam melakukan dalam melakukan penelitian terhadap manusia, butuh ada yang namanya sertifikat penelitian, ya. Oke. Nah, ini dia. Kita selesai ini kuliah kita. Ada yang mau tanya? Dok, saya izin tanya, Dok. Ya. Yang tadi table planning itu maksudnya JFMO itu apa ya, Dok? Tabel. Slide selanjutnya. Ini. Yang ini. Iya, yang ini JFMA. Ya, ini iya. dari sana nih contohnya. Contohnya aja ini. Kalau misalnya di sini, misalnya kalian di sini bulan Juni, ya. Juni ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Mei, ya, Juni, Juli, minggu 1, 2, 3, 4. Ya. Juni, Juli, Agustus. Kalian tinggal di merah kayak bikin time schedule, tahu ya? Iya. Timetable, ya, timetable ya. Bikin timetable di sini. Planning dalam membuat riset penelitian. Oh, saya maunya di bulan Mei, Juni, Juli. Oh, 3 bulan bikin riset, bikin proposal. Ya, kemudian di data koleksi data, kita maunya mulai di bulan Desember. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, berapa bulan gitu, ya. Kayak bikin timetable. Baik, makasih, gitu, Dok. ya. Oke, ada lagi? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Gimana sih cara kita biar tahu kalau metode atau teknik sampling kita tuh udah benar atau masih salah gitu untuk penelitian? Oke, biasanya kan kita harus tahu dulu. Kita mengambilnya, kalian mau ngambilnya berdasarkan hasil literatur review kalian. Ya, berdasarkan literatur review. Satu. Kedua, apakah misal kalian mengambil penyakit, apakah penyakitnya ini penyakit yang jarang atau sering? Gitu. Ya. Kemudian kalian mengambil datanya berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali cukup atau tidak? Nah, nanti dari situ kita bisa tentukan tuh. Oh, kalau ngambil datanya sekali berarti kalau misalnya kasusnya jarang banget ya. Oh, sekali aja cukup. Berarti case counter bukan case counter, cross sectional. Atau mengambil karena datanya jarang banget, kalian pengen lihat apa efek dari tata laksana kalian lakukan, maka kita ngambilnya kohort. Kita lihat sampai ujung gitu ya. Jadi tergantung dari kalian maunya seperti apa gitu. Kalian maunya seperti apa? Nah, kita desainnya sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Gitu, ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Dok. Berarti ini tugasnya temanya bebas ya, Dok? Terserah kita. Temanya bebas. Berkelompok boleh. 5 orang ya, maksimal ya. Oke. Mengambil masalah tentang geriatri, mengambil masalah pediatri. Tapi masalah bikinnya kalian introduction aja ya. Sampai hipotesis. Ya, sampai hipotesis saja. Oke? Jadi kalian bikin latar belakang masalahnya, kemudian tujuannya, objektifnya, kemudian hipotesis. Udah sampai situ. Bikin. Berarti nggak usah ininya ya, literaturnya nggak usah ya, Dok? Nggak usah. Literatur review-nya nggak usah. Literatur review panjang. Baik, Dok. Ya. Oke, tapi kumpulinnya minggu depan ya.
Jadi minggu depan kita nggak ada kuliah, tapi dalam kuliah itu kalian harus ngumpulin tugas yang kalian buat. Mau nanya dok, berarti itu Ya, baru minggu depan lagi kita masuk ke data collection, bukan data collection, metodologi riset, ya, metode sampling method. Nah, jadi kalian udah ngerti dulu gimana cara membuat proposal. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Dok, izin bertanya untuk yang apa? Berarti tema apa sih tema proposal yang tadi itu harus berkaitan sama OT ya, Dok? Terserah, saya nggak nyuruh berkaitan dengan OT. Kalian mau bikin apa aja boleh. Kan kalau saya suruh berkaitan OT, bingung lagi. Ya, kalian mau bikin penelitian tadi, misalnya saya bilang, bagaimana pengen tahu kenapa anak laki-laki nilainya lebih jelek dari anak perempuan? Boleh, silakan. Ya, saya hanya pengen kalian ngerti nggak kapan kita menuliskan riset, problemnya seperti apa, objektif seperti apa, hipotesis seperti apa. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dok, saya Karena izin gini bertanya. sebenarnya ya, penelitian teorinya ini terkadang susah, tapi begitu kalian ngerjain gampang. Jadi kalian harus mulai sendiri ngerjain, walaupun bareng-bareng kerjakan. Oh, ternyata bikinnya cuma segini doang ya, gampang ternyata. Gitu ya, bikin proposal. Dok, saya mau izin bertanya. Ya. Kalau misalkan ngerjainnya barengan itu nanti pengumpulannya masing-masing apa itu aja, Dok? Barengannya kumpulin jadi satu file aja. Oh ya, oke. Baik, terima kasih, Dok. Ketua kelas ya, ketua kelas. Sipen? Ya, nanti kumpulinnya ke Sipennya aja. mau nanya dok, berarti ini tuh kayak penelitian kualitatif gitu. Boleh kualitatif, Apa kuantitatif, boleh. Saya cuma sampai ke hipotesis. Ya, oke. Ada lagi? Ngerti semua ya? Zahra, Tiara, Rizka kemana? Maaf dok, saya off cam soalnya suara aku nggak putus-putus dari tadi. Siapa Zahra? Ada dok, mohon maaf nggak bisa on cam karena jaringannya lagi jelek. Oke. Oke, semua masuk ya. Ada pertanyaan nggak? Ajeng mana Ajeng? Iya dok. Jelek juga jaringannya? Saya on cam sih dok, tapi mungkin jaringannya ya dok, jadi nggak kelihatan on cam. Tapi hitam. Ya udah, oke. Ya. Jadi kembali saya ulangi sedikit bahwa memang namanya riset itu hal yang sulit dan menyebalkan. Ya. Apalagi teorinya tuh jelimet. Tapi nanti kalau kalian sudah mengerjakan, kalian seperti terobsesi untuk mengerjakan, gitu ya. Pengen lagi. Apalagi kalau udah publish gitu ya. Oh iya, ternyata saya bisa ya. Oh saya bisa ya, gitu ya. Oke. Sampai sini kita kuliahnya ya. Sudah selesai ya? Nggak ada pertanyaan? PR-nya dikerjakan? Oke. Kita selesai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Dok.